Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna, NIM A01203338, Prodi Agribisnis. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi yang berjudul Sifat Kimiawi Tanah. Tanah merupakan salah satu hasil dari pelapukan batuan. Jenis dan sifat tanah yang ada di permukaan bumi ini sangat beragam. Semua hal tersebut bergantung pada batuan yang mengalami pelapukan. Komponen tanah juga nantinya akan mempengaruhi tingkat kesuburan dari tanaman yang ditanam. Ada 4 komponen penting dalam tanah. Yang pertama itu mineral. Mineral adalah komponen pertama dan paling utama dalam tanah. Karena presentasi mineral dalam tanah adalah 45%, lebih banyak daripada komponen yang lain. Mineral yang merupakan komponen utama memiliki hubungan dengan tingkat kesuburan tanah. Apabila tanah kekurangan kandungan mineral, maka tumbuhan yang ditanam tersebut akan kekurangan komponen untuk proses pertumbuhannya. Yang kedua, air. Komponen yang selanjutnya adalah air dengan persentase 25%. Berdasarkan pengamatan, air merupakan komponen tanah yang sifatnya dapat berubah-ubah atau dinamis. Ruang bagian tanah yang ditempati oleh air adalah bagian pori-pori tanah. Yang ketiga, udara. Komponen yang selanjutnya adalah udara dengan persentase 25% yang memiliki persentase sama dengan air. Adanya komponen udara dalam tanah inilah yang memungkinkan adanya kehidupan di dalam tanah, khususnya pada hewan-hewan tanah seperti cacing, semut, dan lain sebagainya. Sifat udara dalam tanah ini sama halnya dengan sifat yang dimiliki oleh air, yaitu dapat berubah-ubah, sehingga udara dapat keluar dari tanah akibat tekanan dari air yang meningkat. Hal ini karena komposisi udara dalam tanah tergantung dari tinggi rendahnya komposisi air dalam tanah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang keempat, bahan organik. Komponen tanah yang paling terakhir dan yang paling rendah persentasenya adalah bahan organik, dengan persentase komposisinya hanya 5%. Bahan organik ini terbentuk dari proses dekomposisi bahan organik yang bersumber pada tumbuhan dan hewan yang telah mati. Dekomposer nantinya akan menguraikan bahan organik tersebut menjadi senyawa organik yang bermanfaat untuk tanah. Meski presentasinya hanya sedikit, akan tetapi senyawa organik tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar. Kemudian ada pun beberapa sifat kimia tanah. Yang pertama itu pH tanah atau kemasaman tanah. pH tanah adalah suatu standar pengukuran tingkat keasaman atau kebasahan pada suatu lahan dengan mengetahui kadar pH dalam tanah. Para petani atau manusia dapat menentukan tanaman apa yang cocok untuk ditanam atau dibudidayakan karena setiap tanaman memiliki karakteristik kebutuhan kadar pH yang berbeda-beda. Kemudian sifat yang kedua yaitu bahan organik. Bahan organik adalah bahan di dalam atau di permukaan tanah yang berasal dari sisa tumbuhan, hewan, dan manusia, baik dari yang telah mengalami dekomposisi lanjut maupun yang sedang mengalami proses dekomposisi. Kemudian sifat yang ketiga yaitu KTK dan kejenuhan basa. Kapasitas tukar kation atau KTK adalah kapasitas lempung untuk menjerap dan menukar kation. Sedangkan nilai kejenuhan basa atau KB tanah merupakan persentase dari total KTK yang diduduki oleh kation-kation basa, yaitu kalsium, magnesium, natrium, dan kalium. Terdapat jumlah total kation yang diikat dan dapat dipertukarkan oleh koloid. Kemudian sifat yang keempat yaitu unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro merupakan unsur hara yang sangat berperan dalam proses pertumbuhan tanaman. Unsur hara makro dibutuhkan dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya itu nitrogen, fosfor, dan lain-lain. Sedangkan untuk unsur hara mikro merupakan unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Contohnya besi, mangan, dan lain-lain. Kemudian sifat yang kelima yaitu koloid tanah.
Koloid tanah adalah bahan mineral dan bahan organik yang sangat halus sehingga mempunyai luas permukaan yang sangat tinggi persatuan beratnya. Koloid tanah yang berperan yaitu koloid anorganik atau koloid liat atau mineral dan koloid organik atau humus. Selanjutnya yaitu alasan mengapa sifat kimia tanah menjadi sangat penting. Alasan yang pertama yaitu sifat kimia tanah berperan dalam menentukan sifat dasar tanah. Yang kedua, beberapa sifat kimia tanah dapat menilai apakah suatu tanah merupakan tanah yang berpotensial. Yang ketiga, menyebabkan tanah mampu menahan unsur hara dan menyediakan untuk pertumbuhan tanaman. Yang keempat, menentukan perilaku bahan kimia yang ditambahkan di tanah. Kemudian, saya juga akan menjelaskan tentang keasaman tanah atau kealkalian tanah. Keasaman tanah adalah suatu parameter petunjuk keaktifan ion H positif dalam suatu larutan yang tidak berkeseimbangan dengan H negatif, tidak terdisosiasi dari senyawa-senyawa, dapat larut dan tidak larut yang ada di dalam sistem. Jadi, intensitas keasaman dari suatu sistem dinyatakan dengan pH dan kapasitas keasaman dinyatakan dengan takaran H positif terdisosiasi ditambah H negatif tidak terdisosiasi dalam sistem. Sistem tanah yang dirajai oleh ion-ion H positif akan bersuasana asam. Kemudian, keasaman tanah juga dapat diartikan sebagai tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh tanah. Keasaman tanah ini berhubungan dengan kadar pH di dalam tanah. Semakin rendah pH tanah, akan semakin tinggi tingkat keasamannya, begitupun sebaliknya. Kemudian adapun konsep keasaman tanah yaitu salah satu prinsip dasar kimia tanah yang mengindikasikan reaksi tanah. Pada daerah iklim tropis basah, pengasaman tanah adalah proses alamiah atau natural, akan tetapi ada beberapa reaksi kimia di dalam tanah ada beberapa reaksi kimia di alam yang terjadi dalam kondisi pH netral. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darisman, NIM 0120-319, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan pH tanah. pH tanah atau pH larutan tanah memiliki peran penting dalam pembentukan kandungan unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, seperti contohnya N, K, dan P menunjukkan adanya unsur-unsur beracun dan mempengaruhi reaksi kimia ion-ion dalam tanah serta mempengaruhi perkembangan mikroorganisme dalam tanah. Contoh penyebab racun: pH tanah masam, dijumpai ion Al atau mengikat unsur P, Mn, Sn, Cu dan Cu muda larut. Kemudian pH tanah alkalis yaitu dijumpai oleh ion Ca mengingat unsur P, unsur Mu dan B larut. Kemudian contoh perkembangan mikroorganisme: bakteri akan berkembang pada pH 5,5. Fungsi perkembangan yaitu 5,5 juga. pH tanah atau pH larutan tanah sangat penting karena larutan tanah mengandung unsur hara seperti nitrogen atau N, kemudian potasium atau kalium atau K, dan fosfor atau P, di mana tanaman pembentukan dalam jumlah tertentu untuk tumbuh, berkembang, dan bertahan terhadap penyakit. Kemudian kita masuk dalam tabel pH tanah. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi. Jadi fungsi nitrogen ini atau N yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun. Kemudian faktor penyebab keasaman pH tanah
Yang pertama bahan organik. Nah, bahan organik tanah berkembang dari bahan induk yang berupa batuan dan bahan organik. Batuan basah umumnya mempunyai pH tinggi dibandingkan dengan tanah yang berkembang dari batuan musang. Kemudian curah hujan tinggi. Kation basah seperti Ca dan Mg akan tercuci. Kemudian kation basah yang hilang tersebut akan diganti oleh kation-kation masam seperti Al atau aluminium dan Mn atau magma. Kemudian kelarutan unsur makro yang tinggi sehingga mencari tanaman misalnya Fe atau besi, kemudian Nemo atau molybdenum, Na atau natrium aluminium. Jadi kemudian masuk dalam drainase. Drainase yang kurang baik, genangan air yang terus-menerus pada tanah yang berawa, contohnya tanah yang demikian selalu bersifat masam. Ada 6 kelompok atau kriteria keasaman pH antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sangat asam untuk pH tanah 4,5 dan asam untuk pH tanah berkisar antara 4,5 sampai dengan 5,5. Kemudian agak asam untuk pH tanah berkisar antara 5,6 sampai 6,5. Kemudian netral untuk pH tanah berkisar antara 6,6 sampai dengan 7,5 dan agak alkalis untuk pH tanah berkisar antara 7,6 sampai dengan 8,5 dan alkalis untuk pH tanah 8,5. Kemudian kita masuk dalam pengolahan pH tanah. pH pada kondisi tanah yang netral mempunyai banyak keuntungan tanaman mampu tumbuh dengan baik sehingga produksinya dapat optimal, dan pada tanah dengan pH rendah tanah asam dapat tingkatkan nilai pH-nya dengan cara pengukuran, sedangkan pada tanah basah menambah busuk atau berelang. Nah, pengukuran keasaman tanah atau pH tanah. Penentuan pH tanah dapat ditentukan dengan cara itu elektromatik dan kalorimetik dan dengan cara tradisional. Nah, secara elektrometik adalah dengan menggunakan pH meter, biasanya dilakukan di laboratorium. Kemudian secara kalorimetik yaitu pengukuran dengan cara menggunakan kertas lakmus. Nah, kita masuk dalam cara tradisional. Tradisional ini hanya mendeteksi kondisi tanah kita asam atau basah saja, tidak sampai mengukur jumlah pH tanah. Pengukuran secara tradisional ini dilakukan dengan cara menggunakan kunyit. Jadi pengukuran tradisional ini dilakukan dengan cara secara tradisional yaitu menggunakan kunyit. Kemudian kita masuk dalam alat ukur pH tanah. pH tanah merupakan suatu standar pengukuran tingkat keasaman atau basahan pada suatu lahan. Dengan mengetahui kadar pH dalam tanah, para petani dapat menentukan tanaman apa yang cocok untuk ditanam atau dibudidayakan, karena setiap tanaman memiliki karakteristik kebutuhan kadar pH yang berbeda-beda. Nah, saya sebutkan satu contoh alat ukur pH tanah, itu alat soil pH meter. Nah, alat ini sangat canggih karena saya digunakan untuk mengisi kandungan pH dalam tanah. Soil pH meter ini juga mampu mendeteksi tingkat fertilitas atau tingkat kesuburan tanah. Ya, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marna, NIM A012520 dari kelompok 5. Baiklah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan organik tanah. Jadi, bahan organik tanah itu sendiri merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi ekosistem pada tanah. Kemudian bahan organik tanah juga itu merupakan sumber dan pengikat hara serta sebagai substrat bagi mikroba pada tanah. Lalu kelompok bahan-bahan organik itu terdiri atas dua, yaitu yang pertama dari bahan yang telah terhumifikasi atau humic substances. Kemudian yang kedua yaitu dari bahan yang tidak terhumifikasi sebagai non-humic substances. Kemudian ada beberapa komposisi pada bahan organik, yaitu yang pertama, bahan organik itu terdiri atas biomas hidup sebanyak 4%, kemudian bahan organik makro sebanyak 16%, kemudian senyawa non-humik sebanyak 30%, serta senyawa humik sebanyak 50%. Lalu, bagaimana peran dari bahan organik tanah? Jadi, secara fisik, bahan organik tanah itu berperan dalam mempengaruhi warna pada tanah. Misalnya warna coklat dan hitam pada tanah itu dipengaruhi oleh adanya bahan organik pada tanah tersebut. Kemudian yang kedua, memperbaiki struktur dari tanah, dan bahan organik tanah itu juga sebagai agen untuk menjadi lem yang mampu mengikat atau melekatkan. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kelembaban dan temperatur pada tanah. Jadi mengapa tanah yang mengandung banyak bahan organik itu lembab? Karena bahan organik tanah ini merupakan memiliki daya simpan air yang kuat dibandingkan dengan tanah-tanah yang lain. Kemudian, kalau secara kimia, bahan organik itu berperan dalam melalui mineralisasi menyumbangkan unsur hara tersedia. Kemudian yang kedua, sejumlah hara tersedia akan diakumulasikan ke dalam sel-sel mikroba dan akan dinetralisasikan kembali. Kemudian yang ketiga, pengikat unsur hara beracun pada tanah yang masam. Kemudian yang keempat yaitu mampu melepaskan fosfor yang diikat oksida-oksida dalam tanah. Kemudian kalau secara biologi, bahan organik tanah itu berperan dalam memacu aktivitas organisme pada tanah. Kemudian proses dekomposisi bahan organik tanah. Jadi prosesnya itu terdiri dari dua fase, yaitu yang pertama fase perombakan bahan organik segar atau fragmentasi. Kemudian yang kedua ada fase perombakan lanjutan yang melibatkan enzim dan MO tanah. Jadi pada fase yang kedua ini terbagi atas 3 tahap, yaitu yang pertama tahap awal. Jadi yang dicirikan oleh kehilangan secara cepat bahan-bahan yang mudah terdekomposisi. Kemudian ada tahap tengah. Pada tahap ini itu mulai terbentuk senyawa organik tengahan dan biomasa baru. Kemudian yang ketiga itu ada tahap akhir. Jadi tahap akhir ini itu dicirikan oleh terjadinya dekomposisi secara berangsur-angsur. Kemudian yang terakhir itu beberapa faktor yang mempengaruhi dari bahan organik tanah itu. Yang pertama ialah faktor curah hujan. Kemudian yang kedua itu topografi, kemudian vegetasi atau rumput. Yang keempat itu waktu bahan induk, dan yang kelima yaitu pertanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM A012053. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan organik tanah.
Urutan perombakan komponen-komponen bahan organik tanah adalah: pertama, gula, pati, protein yang larut air, kedua, protein kasar, ketiga, hemiselulosa, keempat, selulosa, kelima, minyak, lemak, lignin, dan lilin. Kemudian pengertian humus dapat didefinisikan sebagai bahan atau substansi yang berwarna coklat sampai agak gelap yang dihasilkan dari proses dekomposisi residu tanaman dan binatang oleh mikroorganisme, baik dalam kondisi aerobik ataupun anaerobik. Humus terdiri dari dua senyawa utama. Pertama, substansi non-humus seperti karbohidrat, fraksi utama karbon di dalam tanah, lemak, lilin, alkana, peptida, asam amino, protein, lipida, dan asam-asam organik. Yang kedua, substansi humus merupakan komponen utama penyusun humus dan umumnya terdiri dari senyawa-senyawa dengan berat molekul yang tinggi, berwarna hitam, kecoklat-coklatan dengan sifat hidropolik, molekul yang fleksibel, dan polielektrolit. Substansi humus ini merupakan komponen bahan organik yang berfungsi dalam membentuk struktur tanah, porositas, kapasitas menahan air, pertukaran kation dan anion, dan berperan penting dalam kelatisasi unsur-unsur mineral. Substansi humus dapat dibagi menjadi 3 fraksi. Yang pertama, asam humat dapat diekstraksi dengan basa kuat garam, netral, tidak larut dalam asam, mengandung gugus fungsional asam seperti fenolik dan karboksilik, aktif dalam reaksi kimia, berat molekul berkisar 20.000 sampai 1.360. Kedua, asam fulfat dapat diekstraksi dengan basa kuat, mengandung gugus fungsional basa, aktif dalam reaksi kimia, berat molekul lebih berkisar 1.000 sampai 10.000 dengan berat molekul yang relatif kecil. Molekul asam fulvik dapat memasuki sistem perkaraan. Batang dan daun pada tanaman dikombinasikan dengan sifatnya yang reaktif terhadap unsur hara, terutama hara mikro. Asam fulvik merupakan bahan dalam proses pembuatan pupuk daun yang berkualitas. Penggunaan asam fulfat yang berasosiasi dengan unsur hara mikro sebagai pupuk daun pada tanaman akan menghasilkan transportasi langsung unsur hara mikro ke bagian-bagian tanaman yang berfungsi sebagai tempat metabolisme tanaman di dalam sel tanaman, yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi tanaman. 3. Humin tidak larut dalam asam dan basah. Ketidaklarutan humin ini berkaitan dengan asosiasi fraksi ini dengan mineral tanah dan logam berat. Berat molekul berkisar antara 100 sampai 1 juta humin di dalam tanah, merupakan komponen bahan organik yang berfungsi dalam pengaturan kapasitas tanah menahan air, peningkatan struktur tanah, stabilitas tanah, dan pertukaran ion. Kemudian kualitas bahan organik tanah secara umum dibedakan atas bahan organik yang relatif sukar dan yang lebih dikomposisi. Bahan organik yang sukar terdekomposisi karena disusun oleh senyawa siklik yang sukar diputus atau dirombak menjadi senyawa yang lebih sederhana. Termaksud di dalamnya adalah bahan organik yang mengandung senyawa lignin, minyak, lemak, dan resin yang umumnya ditemui pada jaringan tumbuh-tumbuhan. Bahan organik yang mudah dikomposisikan karena disusun oleh senyawa organik sederhana yang terdiri dari senyawa organik alfatik. Termaksud di dalamnya adalah disakarida, asam amino, dan protein. Kemudian karakteristik bahan organik tanah dengan metode ilmiah.
Yang pertama dapat mendeteksi asam humik dan fulvik, tetapi kurang akurat. Yang kedua, analisis secara kimia. Kandungan aromatik dalam humat dinyatakan sekitar 50%. Ketiga, bahan organik tanah harus dipisahkan dari matrik, koloid, mineral, liat, dan sekuikosida serta didispersi dalam larutan dengan NaOH atau Na4P207. Keempat, bahan yang terdispersi presipitasi pada nilai pH masam disebut asam humik, sedangkan bahan yang tetap dalam larutan disebut asam fulvik. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Nurul Putri, NIM A02200013. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sifat kimia tanah, yaitu kapasitas tukar kation dan kejenuhan basa. Kapasitas tukar kation atau KTK adalah banyaknya kation dalam mili ekuivalen yang dapat diserap oleh tanah per satuan berat tanah, biasanya per 100 gram, dinyatakan dengan Me per 100 gram atau CmEl plus per kilogram. Kation adalah ion bermuatan positif, contohnya Ca2+, yang umumnya terdapat dalam kompleks jerapan tanah. Kation dalam tanah terlarut di dalam air tanah atau diserap oleh koloid tanah. Kation-kation yang telah dijerap oleh koloid tanah sukar tercuci oleh air gravitasi, tetapi dapat diganti oleh kation lain yang ada dalam larutan tanah yang disebut dengan pertukaran kation. Satu ekuivalen adalah suatu jumlah yang secara kimia setara dengan 1 gram hidrogen dengan jumlah atom 6,02 dikali 10 pangkat 23 bilangan Avogadro. 1 ml setara dengan 1 mg hidrogen dan terdiri atas 6,02 dikali 10 pangkat 20 atom hidrogen. Kapasitas tukar kation tanah 1 Me per 100 gram berarti setiap 100 gram tanah mengandung 6,02 dikali 10 pangkat 20 muatan negatif. Penetapan kapasitas tukar kation di dalam laboratorium harus didasarkan pada pH larutan yang telah ditentukan, karena pada tanah ada muatan yang tergantung pada pH-nya. Umumnya menggunakan ekstraksi amonium asetat yang disangga atau dibuffer pada pH 7,0. Bila pH tanah lebih kecil dari 7, maka nilai kapasitas tukar kationnya lebih besar daripada kapasitas tukar kation sebenarnya. Bila pH tanah lebih besar dari 7, maka nilai kapasitas tukar kationnya lebih kecil dari kapasitas tukar kation sebenarnya. Bila tanah diekstrak atau dicuci dengan HCl1N atau garam netral pada pH tanah yang sebenarnya, air cuciannya akan mengandung H+, K+, dan kation-kation lain yang dapat ditukar. Jumlah semua kation-kation dapat ditukar, misalnya H+, Al3+, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, dan lain-lain disebut kation efektif atau kation permanen, yang muatannya menimbulkan kapasitas tukar kation efektif yang berasal dari muatan permanen dalam mineral liat. Dalam taksonomi tanah, kapasitas tukar kation efektif sama dengan ALDD atau ekstraksi KCl1N ditambah jumlah basa-basa dapat ditukar, yaitu NH4OAC pH 7,70. Nilai kapasitas tukar kation ditentukan oleh jenis koloid tanah. Contoh koloid tanah yaitu humus dengan nilai kapasitas tukar kationnya yaitu 100 sampai 300 CmOl plus per kilogram. Pentingnya kapasitas tukar kation tanah karena merupakan sifat kimia tanah yang sangat menentukan kesuburan tanah. Tanah dengan kapasitas tukar kation tinggi dapat menyerap dan menyediakan unsur hara lebih baik dibandingkan tanah dengan kapasitas tukar kation rendah. Bila kation tanah didominasi oleh kation basa Ca, Mg, atau yang mempunyai kejenuhan basa tinggi, maka kapasitas tukar kation tanahnya tinggi. Begitu pula kesuburan tanahnya tinggi. Bila kation tanah didominasi oleh kation asam Al dan hidrogen,
kejenuhan basa rendah, maka kapasitas tukar kation tanahnya rendah. Begitu pula kesuburan tanahnya rendah. Kapasitas tukar kation tanah digunakan dalam klasifikasi tanah. Contohnya, oksisol harus mempunyai kapasitas tukar kation yang lebih kecil, sekitar 16 COML plus per kilogram. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas tukar kation tanah antara lain adalah kandungan bahan organik tanah, di mana makin tinggi bahan organik tanah, makin tinggi pula kapasitas tukar kationnya. Tekstur tanah, di mana kapasitas tukar kation tanah berliat lebih besar daripada kapasitas tukar kation tanah berpasir. Jenis mineral liat, kapasitas tukar kation tanah dengan motromilionit lebih besar dengan kaolionit. Tanah-tanah tua atau oksisol mempunyai kapasitas tukar kation lebih rendah karena koloid tanah lebih banyak dari sesquioksida. Pertukaran anion lebih banyak ditemukan pada tanah yang banyak mengandung mineral liat amorf, dan tanah yang dengan mineral liat Al dan Fe oksida ditemukan sedikit pada mineral kaolinit. Di dalam tanah, pertukaran anion lebih kecil dibanding pertukaran kation. Pertukaran anion terjadi karena koloid-koloid tanah bermuatan positif. Kejenuhan basa atau Kb menunjukkan perbandingan antara jumlah kation-kation basa dengan jumlah semua kation, yaitu kation basa dan kation asam yang terdapat di dalam kompleks jerapan tanah. Kejenuhan basa NH4OAC pH 7.0 sama dengan jumlah kation basa per KTK NH4OAC pH 7 dikali 100%. Kation-kation basa umumnya merupakan unsur hara yang diperlukan tanaman, namun mudah tercuci, sehingga tanah dengan kejenuhan basa tinggi menunjukkan bahwa tanah tersebut belum banyak mengalami pencucian dan merupakan tanah yang subur. Kejenuhan basa tanah ditentukan oleh pH tanah. Tanah-tanah dengan pH rendah mempunyai kejenuhan basa rendah, dan sebaliknya, pada pH 5,5 sampai 6,5, hubungan pH dengan kejenuhan basa hampir merupakan suatu garis lurus. Tanah dengan kejenuhan basa rendah merupakan kompleks jerapan lebih banyak yang diisi oleh kation asam Al3+ dan H hidrogen plus. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.